Shalom, selamat malam. Kita jumpa kembali dalam siaran renungan malam sebagai penghantar tidur kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami persembahkan hanya kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau sudah menganugerahkan kami hari ini dalam kehidupan kami. Kami sudah beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berkenan kepadamu. Namun ampuni kami jika ada kami berbuat kesalahan sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang diberkati Tuhan, tentunya kita pasti ingat dengan Jenderal George Washington. Sebelum ia menjadi seorang presiden, ia pernah kedatangan seorang tamu dari Prancis dan bernama Jenderal Lafayette. Saat sedang berjalan di sebuah taman, kedua jenderal ini bertemu dengan seorang budak yang bekerja di taman itu. Tiba-tiba budak itu berhenti lalu membungkuk sambil membuka topinya dan berkata, "Good morning, sir." Tanpa diduga oleh Jenderal Lafayette, tiba-tiba Jenderal George Washington pun menunduk dan melepaskan topinya sambil berkata, "Good morning." Melihat pemandangan yang aneh itu, Jenderal Lafayette menegur Jenderal George Washington. "Mengapa Anda menghormati budak seperti itu? Apa yang saya saksikan ini adalah pemandangan terburuk selama saya menjadi jenderal." Dengan santun, Jenderal George Washington menjawab, "Saya tidak ingin ada orang lain yang lebih rendah hati daripada saya, sekalipun ia seorang budak. Sebab di hadapan Tuhan, saya dan budak itu derajatnya sama." Akhirnya Jenderal Lafayette pun tersipu malu. Nah, saudaraku, apa pesannya buat kita? Karakter rendah hati. Karakter rendah hati berbeda dari rendah diri yang merupakan kelemahan. Karakter rendah hati justru mengungkapkan kekuatan diri kita. Hanya orang yang kuat yang dapat berlaku rendah hati. Ia ibarat padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang rendah hati mampu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia juga dapat membuat orang yang berada di atasnya merasa dihargai, sekaligus membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder. Orang yang rendah hati tahu persis ganjaran apa yang akan diterimanya. Ganjaran kerendahan hati yang takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sama seperti bacaan kita tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 6 tadi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan kita tahu bersama, tidak lama berselang Jenderal George Washington pun menjadi Presiden Amerika Serikat. Saudaraku, rendahkanlah hatimu sampai tiada seorang pun yang dapat merendahkan, sebab ada ganjaran istimewa
bagi orang yang merendahkan hatinya. Tetaplah rendah hati, setinggi apapun kedudukan. Hidup yang berarti bukanlah ketika kita menjadi seorang yang kaya, atau menjadi seorang yang terkenal, atau menjadi seorang pejabat, atau menjadi seorang yang punya pendidikan tinggi. Semuanya akan berarti bila engkau rendah hati. Engkau menjadi orang yang dapat berbagi dengan sesama, dan engkau dapat menyentuh kehidupan orang lain dalam kata dan perbuatan. Dengan itu semua, maka engkau akan mendapatkan arti kebahagiaan dalam hidup dan bersuka cita. Kesombongan akan menjadi keruntuhan bagi Anda, tetapi seorang yang rendah hati akan dihormati. Marilah saudaraku tetap punya karakter rendah hati, agar kita penuh dengan sukacita, dan ketika waktu Tuhan berlaku bagi kita, kita akan ditinggikannya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.